Selamat siang semuanya, salam sehat selalu. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Ide Kata Data 2021. Jangan lupa patuhi protokol 3M dimanapun Anda berada. Dan dalam rangka menuju ulang tahun Kata Data ke-9, Kata Data mempersembahkan Indonesia Data and Economic Conference atau Ide Kata Data 2021. Dengan tema besar Reimagining the Future of Indonesia. Bersama saya Maria Margareta. Ide Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang akan menyuguhkan beragam diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi secara virtual yang akan digelar dari tanggal 22 Maret hingga 25 Maret 2021. Acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Cooperation, Link Aja, dan didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partners, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga NET. Dan eksklusif di hari pertama ini merupakan kolaborasi antara Ide Kata Data 2021 dengan DBS Asian Insights Conference 2021. Diskusi ini berlangsung secara bilingual, jadi silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan dalam bahasa Inggris untuk mengaktifkan fitur interpretation di aplikasi Zoom Anda, lalu pilih atau klik English. Pada sesi kelima kali ini kita memiliki tema Surviving the Pandemic with Innovation. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi semua pelaku bisnis, mulai dari UKM hingga korporasi besar. Adanya COVID-19 ini telah memaksa semua orang untuk dapat berpartisipasi dengan platform digital. Termasuk para pelaku bisnis yang mencoba memasuki ranah ini dengan memasarkan produk-produknya di platform marketplace. Inovasi menjadi kunci untuk bertahan, bahkan berkembang di era pandemi ini. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana cerita para pelaku bisnis yang melakukan berbagai upaya untuk bertahan di era pandemi ini. Baik, ada siapa saja narasumber kita hari ini? Yang pertama, Andanu Prasetyo selaku founder Kopi Tuku. Yang kedua, Rosiana Rusli, VP Strategi Duanyam dan Krealogi. Ketiga, Muhammad Fauzal Rizki, CEO Sampangan.id. Keempat, Wafa Taftazani selaku co-founder dan Presiden Komisioner Modal Rakyat. Kelima, Adi Reza Nugroho selaku CEO dan co-founder MyCotek. Oke, langsung saja kita saksikan bagaimana ceritanya. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andanu Prasetyo, saya dari Maka Group, sekaligus founder dari Toko Kopi Tuku. Hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana saya dan teman-teman menghadapi pandemi. Singkat cerita, pada saat di pandemi tidak ada yang mudah dan semuanya merasa tegang dan bingung kapan ini semua akan selesai. Tapi di saat itu, alhamdulillah, saya memiliki teman-teman kerja dan tim yang sangat solid, yang berpikir positif. Akhirnya kita lebih memfokuskan bagaimana instead of kita takut dan bingung, lebih baik kita mendayagunakan sisa tenaga kita dan terus berpikir positif bahwa ini semua akan berakhir dan kita lebih akan mudah menyelesaikan ini semua jika melakukan bersama-sama. Apa yang dilakukan Tuku, detailnya sebenarnya ada banyak hal. Ada dari kegiatan marketing, ada dari kegiatan sebelumnya kita harus bebenah dulu secara keuangan, karena kita harus tahu sisa nafas kita berapa lama lagi sih. Dari situ kita akan menentukan harus effortnya sebesar apa. Nah, salah satu tadi saya cerita tentang ada kegiatan marketing di saat semua orang tidak boleh atau disarankan untuk social distancing. Kemudian saya juga harus memastikan barista-barista Tuku dan teman-teman pekerja Tuku itu aman secara
terpapar dari COVID-19. Jadi kita harus melakukan pemasaran yang sifatnya bisa tanpa berjarak tapi ada pemasukan. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan pemasaran memancing di sosial media, kayak misalnya kita membuat pojok tetangga tuku, kita mempost beberapa foto tempat nongkrong tetangga-tetangga tuku untuk memancing kekangenan mereka terhadap tuku supaya mereka terus ingat dengan tuku. Kemudian kita juga pernah bikin semacam hampers menggunakan di masa lebaran, yaitu kita beri nama konsepnya beri maaf, sebuah kolaborasi dengan 6616. Kita melakukan minta maaf secara personal melalui botol 1 liter kopi dan beberapa produk kopi, sehingga kita bisa harapannya suasana lebaran meskipun tidak bertemu tetap terasa personal touch-nya. Hal-hal kecil itu yang kita coba usahakan. Tapi salah satu yang paling berdampak dari semua ikhtiar yang kami lakukan, semangatnya kan memang tadi Tuku adalah part dari Maka Group. Kita harus menaungi dan menyelamatkan seluruh tim keluarga dari Maka Group. Makanya kita mencari sebuah metode yang lebih besar impact-nya. Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan pelaku industri kopi, saling curhat satu sama lain, dan kita menggali ada ide apa yang pernah kita bahas, akhirnya tercetuslah di bulan Maret setelah lagi panik-paniknya itu orang lagi takut karena banyaknya yang mulai terpapar COVID-19, kita mengeluarkan botol 1 liter tersebut. Botol 1 liter harapannya, idenya adalah kita tetangga tuku diharapkan tidak perlu datang setiap hari ke toko tuku supaya mengurangi terpapar, dan barista tuku pun resikonya menjadi lebih sedikit karena jarang tetangga tuku yang datang. Nah, harapannya dengan mereka beli 1 liter, mereka dengan 1 kali transaksi bisa ngopi setiap hari, bisa mendapatkan kesenangannya, mendapatkan kenikmatan seperti mereka belum dilakukannya lockdown saat itu. Jadi orang tetap bisa berbagi kebahagiaan di rumah melalui 1 botol kopi 1 liter. Kami namanya tukucur. Itu adalah konsep kopi tuku yang tinggal dikucur dan dibeli dalam bentuk curah. Nah, dari situ itu alhamdulillah langsung saya dan ngepost di grup pelaku industri kopi, share dengan teman-teman bahwa mengabarkan bahwa ini ternyata lumayan works nih teman-teman, menjual botol tukucur dalam proses melalui e-commerce saat itu. Jadi segala media online digunakan, makanya ada sebuah teori bahwa omnichannel menjadi kunci. Nah, alhamdulillah dari itu semua banyak stimulus baru. Akhirnya kita juga mengeluarkan botol Tukuin, yaitu sebuah minuman susu gula aren kami yang diharapkan bisa digunakan sama tetangga tuku melakukan eksplorasi ngopi di rumah atau tuku di rumah, tapi menggunakan kopi-kopi yang ada di sekitar lingkungan mereka gitu. Jadi banyak juga pelaku industri kopi yang mendapatkan dampak dari konsep Tukuin ini. Jadi mereka tinggal beli kopi di tempat lain, dituangkan Tukuin, mereka bisa merasakan eksplorasi kopi rasa coffee shop lain, tapi dengan sensasi rasa yang biasa mereka temukan di kopi Tuku. Dari situ efeknya berpengaruh, dibilang berpengaruh terhadap struktur organisasi atau tidak. Alhamdulillah kami berhasil melewati pandemi dengan dibilang cukup nyaman lah gitu, meskipun banyak takutnya, tapi tidak ada pegawai yang dikeluarkan, tidak ada yang dirumahkan, dan alhamdulillah di Tuku tidak ada yang dikurangi pendapatannya. Nah, dari situ kami cuma pengen, ternyata yang membuat kami bertahan adalah memang ketakutan itu memang paling enak dilawan menjadi sebuah harapan baru. Selama kita punya harapan lebih besar, kita pasti bisa melewati pandemi ini. Makanya kami malah lagi senang-senangnya, lagi seru-serunya dalam menghadapi pandemi dengan mencari kira-kira local resource apa yang harus kami manfaatkan, karena kita pengen menginisiasi circular economy adalah menjadi salah satu kunci membuat perekonomian lebih baik dan lebih sustain. Nah, ini saatnya kita masyarakat di Indonesia menopang bersama perekonomian. Nah, kami memang bergerakkan di industri kopi, jadi kami lakukan peran yang bisa kami ambil, langkah-langkah yang bisa kami ambil. Jadinya kami pun sedang mencari cara meredefinisi kopi Indonesia itu seperti apa, supaya kami menemukan format-format baru yang membuat orang tetap positif dan tetap percaya bahwa
melalui langkah kecil kita pasti bisa berdampak baik untuk diri sendiri, usaha kita maupun untuk Indonesia. Kira-kira dari Toko Kopi Tuku seperti itu. Mungkin setelah ini akan banyak penjelasan dari teman-teman yang lain, tapi yang aku juga penasaran setelah ini akan ada penjelasan tentang limbah, karena tidak hanya kalau dari aku dari sisi kopi ya biasanya itu dari segi bisnisnya, tapi ada perspektif lain yang seharusnya kita juga berani mengambil dan memutar otak bahwa banyak hal yang sebenarnya bisa kita kontribusikan untuk Indonesia. Nah, akan lebih baik kalau kita dengarkan langsung dari Mas Fauzal. Mungkin ini enak Mas Fauzal ceritain tentang apa saja yang Mas Fauzal alami di masa pandemi kemarin bersama teman-teman Sampangan. Silakan Mas Fauzal. Siap, terima kasih Mas Handano. Halo teman-teman, nama saya Fauzal dari Sampangan Indonesia. Kita adalah sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang pemrosesan sampah dan juga ekonomi sirkuler. Nah, benar sekali seperti yang dibilang sama Mas Andanu tadi, walaupun pandemi terjadi bukan berarti orang-orang menghasilkan sampah yang lebih sedikit gitu ya. Justru terdapat banyak banget masalah-masalah baru yang timbul. Nah, salah satunya adalah peningkatan limbah medis di rumah sakit dan juga di rumah-rumah yang terutamanya dari masker-masker yang kita gunakan setiap hari. Bayangin aja, setiap orang itu satu hari pakai satu masker kalau ke rumah dan dikali dengan jumlah penduduk Indonesia yang keluar setiap harinya. So, permasalahan limbah sudah buruk sebelum pandemi, setelah pandemi justru jadi semakin bermasalah lagi. Nah, apa yang kita lakukan di Sampangan adalah Sampangan memiliki mimpi untuk memastikan semua sampah itu bisa diproses menjadi produk-produk sustainable yang bisa digunakan untuk industri-industri lainnya. Jadi yang kita miliki adalah kemampuan untuk memproses semua jenis sampah organik ataupun anorganik dan memproses menggunakan teknologi yang kita ciptakan dinamakan sebagai teknologi karbonisasi untuk menciptakan produk-produk seperti karbon aktif, asap cair, biodesinfektan dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa memastikan tidak ada sampah yang terbuang tapi bisa dipakai kembali. Nah, dalam konteks pandemi ini yang kita lakukan adalah kita sudah melakukan pilot di TPA Cilowong, Kota Serang, Banten. Dan yang kita lihat di lapangan adalah jumlah sampah justru naik dan banyak banget sampah-sampah masker yang akhirnya di TPA, tempat pembuangan akhir gitu ya. Nah, kalau dari segi limbah medis itu ternyata tidak ada yang ke TPA karena ada proses dan perusahaan yang melakukan pemrosesan sampah medis. Cuman untuk sampah rumah tangga termasuk sampah-sampah masker yang sebenarnya juga berbahaya karena ada bakteri, ada juga virus di situ, tetap masih ke TPA. Nah, yang kita lakukan di TPA adalah kita memproses sampah yang sudah ada selama berpuluh-puluh tahun, yang sudah menjadi gunung gitu ya. Dan kita melakukan ekskavasi dan memproses sampah-sampah yang udah lama ini dan menciptakan produk-produk baru yang kita bisa gunakan kembali. Nah, salah satunya adalah material buat konstruksi dari tanah dan batuan yang ada di situ. Kita campurkan dengan salah satu produk dari proses kita yaitu karbon aktif. Kita menciptakan sebuah material konstruksi baru yang lebih ramah lingkungan, gitu ya. Dan banyak lagi contoh-contoh circular economy yang kita lakukan. Misalnya kita bekerja sama dengan petani untuk menyalurkan karbon aktif, biopestisida dan juga biopesticide untuk membantu petani mengurangi risiko mereka, tapi juga bisa meningkatkan produktivitas tanah dan lahan yang mereka lakukan gitu ya. Dan di pandemi ini kita mempelajari satu hal. Kita memikirkan apa yang kita bisa lakukan sekarang bukan cuma menyelesaikan masalah sampah tapi juga bisa berkontribusi untuk melawan dan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari pandemi COVID-19 ini.
Dan dari situ kita menganalisa apa yang kita punya dan teknologi yang kita ada, dan kita berhasil menemukan sesuatu yang sangat menarik, yaitu ternyata di TPA itu ada namanya limbah cair, namanya air lindi. Itu sangat bau karena campuran dari air dan juga sampah-sampah yang ada di TPA. Dan ternyata dengan tidak sengaja kita pelajari, ternyata kita bisa mengubah air lindi ini menggunakan teknologi yang kita punya menjadi biodisinfektan. Nah, di mana biodisinfektan ini bisa membantu untuk mengurangi melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus dan juga bakteria dengan cara mematikan bakteri dan virus, dan juga hal-hal yang dibutuhkan untuk bakteria dan virus ini untuk bisa hidup. Dan ternyata setelah kita melakukan inovasi ini, kita melakukan lab testing di international labs dan juga universitas-universitas di Indonesia, ternyata terbukti yang biodisinfektan ini bisa benar-benar membantu menyelesaikan satu masalah kita, yaitu disinfektan yang kita pakai sekarang itu kebanyakan dari kimia dan alkohol, yang dimana sangat berbahaya untuk makhluk hidup, untuk manusia terutamanya. Bisa menimbulkan iritasi dan juga berbagai permasalahan lainnya. Tapi dengan biodisinfektan kita bisa membunuh kuman dan juga bakteri dan juga virus, tapi di waktu yang sama masih bisa juga aman buat orang-orang yang terpapar terhadap itu. Jadi yang kita lakukan, kita bekerja sama dengan Kota Serang untuk mendistribusi hampir 400.000 liter biodisinfektan yang kita gunakan untuk mensanitasi ruang-ruang publik. Di jalanan, di kantor, di taman, dan tempat-tempat publik lainnya. Sehingga kita bisa membantu memerangi COVID-19. Itu yang sesuatu yang terjadi di tahun 2020. Dan itu sebenarnya menjadi salah satu kiprah kita dalam memerangi wabah COVID-19 dan berkontribusi terhadap Indonesia. Dan ternyata dari situ sebagai bisnis kita juga bisa meningkatkan revenue kita hampir 10 kali semenjak pandemi dari pengelolaan sampah, ya, sampah di TPA dan juga sampah-sampah lainnya. Jadi itu cerita dari Sampangan. Dan untuk kedepannya Sampangan berencana untuk bisa bekerja sama dengan lebih banyak daerah untuk bisa menyalurkan biodisinfektan untuk memerangi COVID-19 di daerah masing-masing, dan juga kita mulai coba untuk bekerja sama dengan TPA dari pemerintah daerah yang lain untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di setiap daerah di TPA. Dan di waktu yang sama kita juga sedang menciptakan sebuah processing hub untuk menghasilkan produk-produk dari sampah. Ya, sini kita sedang melakukan di Bogor dan juga Solok Selatan di Sumatera Barat. Dan harapannya adalah kita bisa menyelesaikan sampah di hilir dan juga di hulu, di hilir di TPA dan juga sedekat mungkin dari sumber sampah. Nah, itu yang akan kita lakukan, di mana selain itu kita juga akan mencoba untuk melakukan ekspansi bisnis kita di Brazil melalui program yang kita jalani dengan sebuah organisasi bernama Impact Hub Jakarta. Mereka memiliki program namanya Accelerate 2030, di mana Sampangan mewakili Indonesia untuk menceritakan tentang kegiatan kita lakukan di Indonesia dalam cara kita memerangi sampah dan mengkonversi sampah menjadi produk-produk yang bisa digunakan di begitu banyak industri. Dan dari program tersebut kita bertemu dengan salah satu partner kita namanya Solobio yang bergerak di organic agriculture business, yang mereka memiliki ratusan ribu hektar lahan yang mereka kelola dengan banyak sekali petani di Brazil. Jadi harapannya kita bisa juga membantu menyelesaikan masalah sampah di Brazil, dan produk yang kita hasilkan seperti karbon aktif bisa disalurkan untuk petani-petani yang ada di Brazil. Selain itu, kita juga sedang melakukan eksplorasi di Singapura dengan sebuah perusahaan namanya Keppel, salah satu perusahaan infrastruktur yang terbesar Singapura, untuk mempilot solusi penyelesaian masalah sampah kita di Singapura yang harapannya bisa menjadi launchpad buat kita di Asia Tenggara. Dan itu mungkin sedikit peluang dan juga apa yang Sampangan ingin lakukan untuk menciptakan sebuah dunia di mana tidak ada lagi yang namanya sampah.
Karena semua sampah itu ada nilainya dan selalu ada aja cara dan juga teknologi untuk mengubah sampah menjadi bahan-bahan dengan nilai yang tinggi. Gitu ya. Dan mungkin kalau kita mau ngomongin tentang suatu bahan dengan nilai yang tinggi, mungkin kayaknya bakal ada salah satu panelis kita yang akan menceritakan sesuatu yang sangat keren di mana bisa menghasilkan sebuah material yang sangat sustainable dari jamur yang awalnya hanya adalah sebuah penemuan di sebuah lab dan akhirnya berhasil bukan cuma jadi bahan baku fashion di industri di Indonesia, tapi juga sesuatu yang bisa diekspor ke luar negeri mewakili Indonesia. Mungkin dari itu saya ingin meminta saudara Mas Adi untuk bisa share tentang apa yang Mas Adi lakukan dengan perusahaannya Mycotech. Mas Adi dipersilakan. Thank you banget Fauzal atas introduction-nya. Ya, memang saya Adi, CEO dan co-founder dari Mycotech. Mycotech sendiri sebagai startup bioteknologi yang mengembangkan material terbarukan dan ramah lingkungan yang memiliki performa yang tinggi. Salah satunya adalah kulit dari mycelium jamur. Kita menyebutnya Mylia. Aplikasinya adalah untuk industri fashion. Nah, membicarakan tentang industri fashion selama pandemi ini sangat terdampak cukup berat. Selama pandemi, kuartal 2 kita mengalami penurunan yang cukup sangat drastis permintaan dari customer. Namun, selama pandemi ini juga kami menyadari bahwa inovasi kami ini yang ternyata menyelamatkan kita untuk bisa tetap survive di masa yang uncertain ini. Nah, kami cukup surprise ketika di kuartal ketiga dan kuartal keempat ternyata ada peningkatan permintaan dari customer B2B. Jadi peningkatan ini sebesar 3 sampai 4 kali lipat dari kuartal 2 dan kami melihat ini sebuah peluang yang besar. Kami melihat mereka orang-orang selama pandemi ternyata tidak menurunkan minat mereka untuk mencari solusi yang ramah lingkungan seperti material ini. Nah, selama pandemi kami mendapatkan permintaan sebanyak 478 B2B lead customer dan hampir seluruhnya itu berasal dari mancanegara. 60% dari Asia Pasifik, 30% dari Amerika Utara dan Eropa. Nah, selama pandemi ini pun juga kita melakukan kegiatan inovatif bersama UMKM di Indonesia, yaitu dengan brand-brand lokal. Kami menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan dengan menggunakan material ini. Salah satunya adalah strap jam tangan yang saya gunakan hari ini. Terus ada juga sneaker yang digunakan saya hari ini. Dan ternyata penggunaan material yang ramah lingkungan ini membuat mereka mereka bisa melakukan praktik berkelanjutan. Dan yang kedua, ternyata mereka bisa menyebarluaskan atau melakukan ekspansi ke market yang mereka belum pernah sebelumnya. Sebagai contoh, brand lokal ini sebelumnya belum pernah melakukan ekspansi ke mancanegara. Karena penggunaan kulit di Indonesia ternyata tidak mendapatkan dukungan yang baik dari mancanegara. Jadi ada beberapa negara yang melakukan pelarangan penerimaan produk kulit yang berasal dari Indonesia. Mengingat karena proses produksi yang dilakukan di Indonesia ini tidak ramah lingkungan dan tidak sesuai standar baku mutu dalam pengolahan limbah cair yang dilakukan umumnya di Indonesia. Sehingga mereka mau sebagus apapun hasil produk mereka tidak bisa keluar negeri atau diekspor. Nah, setelah menggunakan ini ternyata dampaknya sangat signifikan. Kita belum launching secara official, tapi sudah ada pembeli atau buyer
dari Jepang yang menginginkan produk ini. Nah, untuk dari itu produk ini akan secara perdana akan diluncurkan di bulan Agustus di Tokyo, Jepang. Nah, selama pandemi ini kita tidak berhenti dengan itu juga. Kami bersama UMKM brand lokal Indonesia juga melakukan yang namanya upaya pemulihan ekonomi. Kami menyebutnya dengan kegiatan Green Recovery. Jadi dengan penggunaan material ini, kita dapat menciptakan produk-produk ramah lingkungan yang sebelumnya belum pernah ada gitu. Dan selama 6 bulan kemarin, kami melakukan uji coba untuk perluasan melalui digital channel. Jadi kita membuat sebuah web store yang dimana brand-brand lokal ini bisa memasukkan produk hasil mereka, produk yang menggunakan kulit dari miselium jamur ini untuk dipasarkan. Nah, selama 6 bulan ke belakang mereka cukup sukses untuk menyebarluaskan market mereka ke hingga 51 negara, dan ternyata dampak ini nggak cuma dirasakan oleh brand-brand gitu, tapi berdampak ke seluruh value chain, supply chain yang ada. Contohnya adalah petani. Jadi untuk menciptakan material ini, kami juga bekerja sama dengan para petani untuk melakukan pengumpulan bahan baku dan juga proses pertumbuhan jamur. Nah, selama pandemi pun juga ini adalah kelompok rentan yang sangat terdampak. Jadi dengan ada kenaikan permintaan yang ada di pasar, ini akan menjaga petani-petani jamur ini untuk tetap mendapatkan pendapatan. Nah, jadi saya melihat selama pandemi ini industri fashion sangat melakukan proses transformasi besar-besaran. Mereka sebelum pandemi sudah melakukan berkontribusi cukup besar terhadap lingkungan, sehingga mengeluarkan emisi sebanyak 21 miliar CO2 setiap tahunnya, dan 38% dari emisi tersebut berasal dari proses pembuatan material. Nah, pandemi ini membuat mereka harus berpikir ulang. Apakah setelah pandemi kita tetap melakukan business as usual? Saya rasa tidak. Saya rasa kini konsumen sudah lebih cerdas. Konsumen kini sekarang memiliki posisi tawar yang tinggi. Mereka melakukan upaya untuk brand-brand, entah itu lokal, menengah, ataupun bahkan brand-brand besar, untuk terus menerapkan aspek atau mementingkan aspek ramah lingkungan. Sehingga kita lihat pandemi ini menjadi titik balik buat industri ini untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, itu dari Mycotek, bagaimana upaya kami dalam bertahan di era pandemi ini. Nah, ada juga dari rekan saya, Mbak Oci, yang selama pandemi ini juga terus melakukan pemberdayaan perempuan, dan kita bisa dengar lebih jauh lagi bagaimana Duanyam selama pandemi ini melakukan inovasi untuk pemberdayaan perempuan. Silakan Mbak Oci. Terima kasih banyak Mas Adi, menarik banget tadi ceritanya. Halo, aku Oci, aku dari Duanyam, dan Duanyam sendiri memang bergerak di bidang kriya, di mana 70% dari bisnis kami memang bergerak di bidang B2B, dan klien kami sebagian besar adalah hotel atau korporasi. Jadi waktu pandemi tentu saja kami sangat terdampak, tapi selama 6 tahun terakhir kita sudah bekerja dengan lebih dari 1.200 penganyam. Itu membuat kami merasa kita tidak boleh berhenti, kita harus terus berinovasi untuk melawan pandemi ini. Beberapa hal yang kami lakukan selama pandemi ini, salah satunya adalah dengan melihat adanya tren bahwa home decor itu menjadi suatu kebutuhan. Jadi meningkat sekali kepermintaan untuk produk-produk yang digunakan di rumah, karena mungkin orang banyak di rumah, ingin mempercantik rumahnya. Maka kami juga mempelajari bahwa
home decor tersebut besar sekali pasarnya untuk market internasional. Jadi inisiatif pertama yang kami lakukan selama pandemi ini adalah kami banyak mengeksplor opportunity untuk menjual produk-produk Duanyam ke luar negeri. Yang kedua, sebenarnya kami sangat meningkatkan kolaborasi dengan brand-brand lokal, baik itu untuk membuat produk-produk baru atau membuat hampers, berkolaborasi untuk saling meningkatkan pemasaran dari produk masing-masing. Tapi kami juga ingat bahwa kami adalah social enterprise, kami mau membawa dampak positif, sehingga kami juga berkolaborasi untuk membagikan masker bagi teman-teman yang memang mungkin belum bisa mendapat akses masker dengan mudah ya. Mungkin kalau kita ingat waktu di awal-awal pandemi, masker tuh harganya mahal banget, semua orang berlomba-lomba membuat masker. Kami pun walaupun itu berbeda dengan produk kami, tapi kami percaya bahwa itu bisa meningkatkan dampak positif kepada seluruh komunitas, bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, karena sebelumnya kami memang fokus di produk B2B, kami melakukan inisiatif untuk meningkatkan penjualan online dari produk kami, terutama untuk bisnis retail. Jadi kalau kita lihat pesatnya pengembangan marketplace, baik itu juga dari yang marketplace lokal, serta kita juga mengembangkan website kami sendiri, serta pastinya meningkatkan aktivitas kami di sosial media. Tentunya ini sedikit mengubah dari bisnis kami sebelumnya, tapi tentunya tujuan kita tetap sama dan itu masih mengembangkan social impact dari Duanyam itu sendiri. Yang terakhir, sebenarnya inisiatif paling besar dari Duanyam selama masa pandemi ini adalah kita melahirkan sebuah revolusi digital, suatu produk baru, inisiatif yang sangat berbeda dari produk Duanyam lainnya, yaitu Krealogi. Krealogi itu apa? Krealogi ini adalah platform digital untuk rantai pasok bagi teman-teman yang bergerak di bidang fashion dan kriya. Jadi kalau tadi Mas Adi sempat cerita tentang sustainable value chain, kita lebih menangkap ini untuk mengarahkan ke bagian digital, bagaimana teman-teman yang kita lihat, para pengrajin, baik itu yang individual, ultramikro, atau mungkin sudah punya kelompok, atau berada di naungan BUMDes, dan lembaga-lembaga lainnya, mereka sebenarnya mempunyai banyak potensi, tapi masih menjalankan bisnisnya secara tradisional, operasionalnya juga masih banyak kendala, dan di kala pandemi ini kami mau belajar untuk mengembangkan bisnis seperti Duanyam. Jadi bagaimana kita bisa mulai memperbaiki catatan, memperbaiki proses perencanaan, sehingga nantinya dengan menggunakan aplikasi Krealogi, teman-teman bisa mempunyai akses pasar yang lebih besar, juga memiliki data yang lebih baik, sehingga bisa mempunyai data untuk melihat performa bisnis masing-masing. Selain itu, pastinya kita juga bisa mengembangkan ke arah integrasi dengan finansial dan sebagainya. Jadi, aplikasi Krealogi ini memang kami dasari dengan pengalaman dari Duanyam sendiri. Aplikasi Krealogi ini kita mulai sekitar 2 tahun lalu, di mana awalnya kita memang hanya bekerja dengan 200 ibu, masih oke dengan menggunakan pen and paper, masih menggunakan buku manual. Tapi begitu kita scale up dan kita punya lebih dari 1.000 ibu, rasanya menggunakan kertas dan bolpen itu sudah tidak lagi scalable. Jadi kami percaya dengan produk-produk lokal yang sangat baik, itu pastinya akan membutuhkan suatu solusi digital untuk membantu teman-teman mengembangkan bisnis. Jadi aplikasi Krealogi ini kami rasa menjadi suatu solusi yang bisa membantu untuk mengembangkan usaha, terutama di bagian kriya dan fashion. Lalu menarik juga, selama pandemi ini,
Jadi di tahun 2020 kemarin kita mulai mengembangkan satu komunitas di Hulu Sungai Utara, di mana produknya adalah produk anyaman dari purun. Jadi ini bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut. Jadi pertama kami merencanakan proyek tersebut untuk dilakukan offline, karena memang sudah direncanakan sebelum dari pandemi. Tapi karena pandemi itu semua berubah, sehingga kami harus mengubah semuanya menjadi virtual. Dan dengan bantuan, dengan dukungan, dan dengan kesabaran yang dimiliki oleh seluruh tim Duanyam, serta juga dengan tim dari komunitas, kita berhasil melakukan semuanya secara online. Baik dari mulai pelatihannya secara online, pengembangan produknya juga secara online, sehingga teman-teman bisa menjual produk-produk tersebut secara online juga ke berbagai pasar. Jadi suatu prestasi yang tadinya kita merasa skeptikal untuk apakah bisa berhasil, tapi dengan kemauan yang gigih kita semua bisa melewati dan bisa tetap belajar dan menjalankan bisnis, bahkan mengembangkan bisnis dengan lebih baik lagi. Jadi teman-teman yang lain mungkin kalau mau bergabung dengan komunitas Kreologi, kami sudah membuat aplikasi Kreologi terdaftar di Google Play Store, sehingga kami bisa terus mengembangkan impact atau kami terus bisa mengembangkan dampak positif dari Kreologi ke seluruh komunitas di Indonesia. Kira-kira segitu dari Kria. Mungkin kita sekarang bisa mendengarkan dari keuangan, bagaimana kalau dari sisi industri keuangan menanggapi masa pandemi ini. Mas Wafu, silakan. Ya, terima kasih Mbak Rosi. Halo teman-teman, nama saya Wafa Tabtazani, saya adalah pendiri dan komisaris utama Modal Rakyat Indonesia. Dan sebenarnya COVID-19 ini bisa dibilang seperti pedang bermata dua untuk saya dan tim kami di Modal Rakyat. Di satu sisi banyak industri seperti makanan dan minuman, kemudian turisme, retail yang mengalami kemunduran sehingga kesulitan mendapatkan pendanaan dan kesulitan juga mendapatkan sumber pendanaan yang reliable. Tapi di satu sisi juga banyak industri seperti startup, seperti kemudian yang berhubungan dengan e-commerce misalnya, perdagangan online juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga kebutuhan akan pendanaan dan sumber pendanaan berkualitas tinggi juga menjadi nilai plus bagi mereka. Dan bagi kami sendiri menjadi tantangan karena visi kami adalah bagaimana semua rakyat Indonesia bisa mendapatkan modal untuk usaha mereka tanpa harus istilahnya tanpa harus keluar dari rumah atau tanpa harus bangun dari kasur, atau untuk petani tanpa harus berhenti mencangkul, untuk nelayan tanpa harus dia kembali ke pantai atau ke permukaan gitu, tetap di kapalnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan permodalan. Dan ini menjadi tantangan, bagaimana kami juga bisa bekerja terus tanpa harus berada di kantor dan tanpa harus banyak keluar. Dan itu menjadi tantangan tersendiri. Dan banyak inovasi yang kami lakukan dari segi cara kerja, kemudian koordinasi tim, tools dan produk yang kami lakukan untuk produktivitas dan lain-lain tentu menjadi penting juga. Nah, kemudian dari segi pendanaannya sendiri, sebenarnya setahun terakhir di era pandemi justru menjadi tahun terbaik kami. Per Maret 2021 ini, Modal Rakyat Indonesia sudah mencairkan lebih dari 1 triliun rupiah untuk puluhan ribu UMKM di seluruh Indonesia. Dan dari 1 triliun yang sudah kami salurkan, itu hampir 80%, 800 miliar lebih, itu justru terjadi selama setahun terakhir. Jadi justru bisa dibilang keuangan, industri pendanaan yang berbasiskan secara digital tentu bertumbuh sangat pesat, dan ini sebenarnya masuk akal karena mungkin orang agak takut misalnya untuk pergi ke bank misalnya, agak takut misalnya untuk kemudian melakukan pendanaan langsung gitu misalnya, melakukan business deals dan segala macam. Sedangkan di Modal Rakyat kami fasilitasi semua itu dengan digital signatures, dengan marketplace yang mempertemukan antara pemodal dan UMKM, sehingga mungkin
kami merasakan manfaatnya dari pertumbuhan industri keuangan digital ini di era COVID-19. Dan tentunya banyak inovasi yang kami lakukan. Dari segi pengembangan produk, kami terus mengembangkan produk modal rakyat, aplikasi dan website agar semakin user friendly, agar semakin bisa menjangkau teman-teman UMKM dari seluruh Indonesia, dari industri apapun dan dari region apapun, dari kota apapun. Kemudian juga kami tambahkan fitur seperti misalnya auto lending, di mana teman-teman yang mungkin tidak terlalu familiar dengan keuangan bisa mengandalkan kecerdasan buatan yang bisa memberikan advice seperti itu ya untuk memilih UMKM mana yang bisa didanai. Kemudian infrastruktur pendukung seperti misalnya tanda tangan digital dan lain-lain. Analisa kredit, kemudian due diligence menggunakan video call dan YouTube juga kami lakukan untuk bisa mempermudah teman-teman UMKM dan para pendana kami baik individu maupun institusional untuk bisa memberikan pendanaan ke UMKM pilihan. Kemudian dari segi kerjasama strategis juga banyak yang kami lakukan. Tentunya karena adanya pandemi, kebutuhan akan pendanaan sedikit shifting dari yang misalnya tadi dibutuhkan banyak oleh hotel misalnya atau retail, makanan dan minuman kini shifting misalnya ke rumah sakit atau misalnya ke agrikultur atau misalnya ke fisheries karena kebutuhan akan pangan yang sangat tinggi, pangan yang disubsidi dan lain-lain, sehingga kami banyak melakukan kerjasama strategis dengan pemerintah maupun swasta, dengan Kementerian Koperasi dan UMKM yang kami kerjakan di tahun lalu. Kemudian kami juga banyak melakukan kerjasama strategis dengan berbagai BUMN seperti Mandiri dan BRI Agro. Bahkan kami juga bekerjasama dengan salah satu institusi keuangan besar dari Jepang, di mana kami mencoba menyalurkan capital atau modal yang mereka punya ke UMKM pilihan di Indonesia. Dan ini make sense karena di era pandemi seperti ini negara-negara maju seperti Jepang misalnya itu karena pertumbuhan ekonominya lambat sehingga keuntungan investasi yang bisa didapatkan di sana itu cukup rendah. Ketika mereka melihat Indonesia walaupun di tengah pandemi beberapa sektor masih terus berkembang, mereka menjadi tertarik dan ini tentu bisa menjadi pintu masuk modal dari luar untuk bisa masuk ke Indonesia juga. Dan menariknya dari landscape permodalan lokal juga karena orang banyak diam di rumah, selain kerja mungkin nggak ngapa-ngapain lagi gitu ya, hanya main HP, main komputer, mereka jadi mulai berpikir tentang apa yang bisa mereka lakukan dengan uang mereka yang mungkin nganggur. Orang banyak main misalnya ke saham dan lain-lain, tapi banyak juga yang kemudian akhirnya mulai berpikir tentang peer-to-peer lending, bagaimana mereka bisa menyalurkan uang atau idle capital ke UMKM berkualitas tinggi yang ada di Indonesia, sehingga secara tidak langsung modal rakyat bukan hanya menjadi pintu masuk capital bisa masuk dari asing, tapi juga mengencourage local investors atau para pemilik modal lokal untuk jangan hanya mendiamkan dananya nih, misalnya di berbagai instrumen keuangan, tapi disalurkan ke berbagai sektor produktif yang ada di Indonesia. Nah, kemudian di masa bisa dibilang post-COVID seperti itu ya, apalagi sekarang kita melihat proses vaksinasi sudah bergulir dengan sangat lancar. Kami sangat optimis dengan pertumbuhan modal rakyat secara khususnya dan industri keuangan, terutama industri keuangan berbasiskan digital secara umumnya. Karena bisa dibilang di era pandemi saja kami tumbuh hampir 8 kali, 800 miliar dari 1 triliun yang sudah kami disburse itu terjadi selama 1 tahun terakhir selama pandemi. Apalagi nanti setelah pandemi kami sangat optimis dengan potensi pertumbuhannya. Saya juga sangat senang dan bangga untuk bisa sharing kalau modal rakyat Indonesia selama pandemi juga kami tidak melakukan PHK sama sekali, tidak ada satu orang pun yang dilepas, malah kami menggandakan jumlah tim kami. Sebelum pandemi kami hanya ber-25, setelah sekarang pandemi per Maret 2021 kami sudah 50 orang lebih, jadi kami justru meng-hire 25 orang lebih engineering, marketing dan lain-lain di masa pandemi. Sehingga saya sangat bangga dengan tim yang bisa berkontribusi ke penciptaan lapangan kerja di saat banyak perusahaan yang justru kesulitan seperti itu. Dan tentunya setelah pandemi selesai akan muncul sektor-sektor baru yang kemungkinan kebutuhan pendanaannya juga akan sangat tinggi, seperti misalnya perhotelan misalnya, kemudian makanan dan minuman lagi, retail, dan kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah kesehatan. Kami sudah bereksperimen dengan berbagai produk, seperti misalnya tentunya modal rakyat, kami punya berbagai produk. Kami mencoba misalnya melaunch produk modal sehat mungkin untuk teman-teman yang membutuhkan modal untuk misalnya mendapatkan pelayanan kesehatan, atau mungkin bahkan untuk
rumah sakit atau institusi kesehatan yang kemungkinan membutuhkan modal kerja dalam memberikan pelayanan kesehatannya. Kedepannya tentunya dengan selesainya pandemi ini, insya Allah akan muncul lagi event-event perfilman, mungkin akan revive lagi. Kami ingin sekali bisa membantu ekonomi kreatif. Mungkin kami akan meluncurkan produk modal kreasi, misalnya di mana kami bisa membantu pendanaan seperti misalnya film atau video klip dan lain-lain. Itu adalah sesuatu yang sangat exciting untuk kami. Seperti itu. Dan juga kami sangat optimis secara umum. Bahkan sekarang kami dalam proses untuk bisa mendapatkan suntikan dana hampir sebesar 0,5 triliun, jadi 500 miliar yang akan kami gunakan untuk memperkuat tim, menambah karyawan dan terus mengembangkan produk dan mengembangkan bisnis kami sehingga bisa mencapai sebanyak mungkin UMKM di seluruh Indonesia. Seperti itu. Mungkin sebagai penutup dan sebagai pesan juga untuk teman-teman yang menonton ini dan terutama teman-teman dari kalangan milenial, mungkin ada 3 hal yang bisa saya sampaikan. Pertama, mengenai inovasi, jangan selalu berpikir inovasi sebagai sesuatu hal yang harus grand atau harus besar dan harus kompleks. Seringkali inovasi itu datang dari hal-hal kecil yang kita hadapi sehari-hari dan permasalahannya pun dan solusinya pun sebenarnya juga simple dan bisa dilakukan dengan mudah. Cuma selama ini nggak kepikiran. Justru mudah dan nggak kepikiran itu yang biasanya akan bisa menjadi bisnis berskala besar. Sehingga untuk teman-teman yang ingin berinovasi juga jangan terlalu dipusingkan, tapi lihat masalah-masalah apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan bagaimana itu bisa dijadikan awal untuk mengembangkan solusi yang bisa berkembang menjadi bisnis. Kedua mungkin, apalagi sekarang teman-teman milenial pasti aktif di sosmed, punya banyak waktu. Pilihlah komunitas yang tepat, bergaul dengan orang-orang yang tepat. Teman nggak perlu banyak-banyak, yang penting kualitasnya tinggi. Saya sendiri pun temannya jumlahnya mungkin berkurang sangat drastis gitu, tapi kualitasnya saya bilang mungkin bisa meningkat gitu ya, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap mindset teman-teman dan konsumsi konten yang juga meaningful gitu. Kalau teman-teman konsumsi konten negatif, mindsetnya akan negatif. Kalau konsumsi konten positif, mindsetnya akan positif. Jadi sesuaikan. Dan terakhir adalah mungkin jangan pernah menyerah. Justru lihat penolakan, kegagalan, kemunduran sebagai sesuatu yang menyenangkan, yang akan terus mencambuk teman-teman untuk terus maju. Karena saya sendiri mengalami modal rakyat juga kesulitan di awal-awal, kesulitan mendapatkan partner, kesulitan berkembang. Tapi karena kami tidak menyerah, maka bisa sampai di tahap ini. Sehingga pesan saya, jangan menyerah dan selalu semangat seperti itu. Sekian dari kami berlima, semoga yang kami berlima sampaikan bisa memberikan inspirasi dan semangat dan motivasi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa. Ya, keren sekali tadi sesi sharing bersama teman-teman pengusaha muda. Semoga bisa memberikan ide-ide baru ya untuk kita agar bertahan di tengah pandemi ini. Baik, sesi inspiratif kelima tadi menjadi penutup Ide Kata Data 2021 hari pertama featuring DBS Asian Insight Conference 2021. Dan acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Cooperation, Link Aja, dan didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partners, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga Net. Jangan lupa besok Ide Kata Data 2021 akan berlanjut di hari kedua, dimulai dari jam 8:30 pagi. Jadi pastikan Anda untuk menyaksikan. Saya Maria Margareta, undur diri untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Ide Kata Data 2021 hari pertama. Selamat siang, salam sehat selalu, dan patuhi protokol 3M. Sampai jumpa. While the world tests for the virus, it's actually the virus that's